Bab 367, Tubuh Giok. Hah, engah, engah. Beruang kecil kekar itu bernapas dengan berat, mengeluarkan suara seperti mendengkur. Setiap kali ia menghirup, ia dapat menghirup sejumlah besar energi spiritual dari langit dan bumi, dan ketika ia menghembuskan napas, ia akan mengeluarkan sejumlah besar udara keruh. Dengan penyerapan dan pemurnian energi spiritual langit dan bumi yang terus-menerus, aura Little Storm Bear menjadi semakin kuat, dan aura ini bahkan dapat bersaing dengan Time Sword Intent di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa Lin Chen harus menggunakan pedang penghancur dan pedang waktu yang baru saja dia pahami untuk melawan pedang waktu di area ini, jika tidak, dia tidak akan bisa datang ke tempat ini sama sekali. Untuk dapat menembus lebih dari 10 mil ke puncak pedang ilahi, seseorang setidaknya harus berada di puncak alam Dao sejati. Lagi pula, pria paruh baya berwajah kuning dan pria paruh baya berwajah Tionghoa juga mengatakan pada saat itu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka paling banyak hanya bisa pergi ke area 10 mil di puncak Senjian. Melangkah lebih jauh akan sangat berbahaya. Kekuatan mereka berdua berada di level teratas di antara para pejuang di tahap akhir alam Dao sejati. Dengan kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa menembus area 10 mil. Bisa dibayangkan betapa kuatnya maksud pedang waktu. Jauh di dalam puncak pedang ilahi. Namun saat ini, Little Storm Bear mampu bersaing dengan Time Sword Intent di sini hanya dengan mengandalkan nafasnya. Kita akan menerobos. Lin Chen memperhatikan perubahan pada beruang badai kecil itu, dan segera wajahnya bersinar dan dia tertawa. Dengan bantuan pelatihan beruang kecil yang kejam, budidaya Lin Chen juga telah menembus ke tahap tengah alam Dao sejati. Jika beruang kecil yang kejam juga telah menembus ke tingkat tinggi ke-6, maka jika satu orang dan satu binatang bekerja sama, bahkan jika dia bertemu dengan prajurit puncak dari alam Dao sejati, tidak akan ada apa-apa. Luar biasa. Roar. Tidak lama setelah kata-kata Lin Chen jatuh, Little Storm Bear tiba-tiba membuka matanya, dan aura yang sangat kuat meletus dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba mencapai tingkat ke-6. Pria kecil itu melompat dari bahu Lin Chen, dan dalam sekejap tubuhnya tiba-tiba naik hingga ketinggian 15 kaki. Melihat beruang kecil raksasa di depannya, Lin Chen tersenyum terkejut. Sepertinya setelah si kecil membuat terobosan dalam kultivasi, dia juga memperoleh pemahaman baru tentang dewa binatang. Sebelumnya, ia hanya bisa tumbuh hingga 10 kaki, tetapi sekarang bisa tumbuh hingga 15 kaki, kata Lin Chen untuk peningkatan kekuatan beruang kecil yang kejam, merasa bahagia. Dengan terobosan dalam budidaya, kepercayaan diri beruang badai kecil sekarang meroket, ia mendengus dan memandang Lin Chen dengan provokatif, seolah ingin melawan Lin Chen untuk memamerkan kekuatannya yang meningkat. Haha, anak kecil, jika kamu ingin bertarung, ayo keluar dan bertarung lagi. Sekarang aku harus memahami maksud pedang waktu. Lin Chen tertawa, mengetahui apa yang dipikirkan beruang badai kecil itu, tapi sekarang jelas bukan saatnya berkompetisi, prioritas utama adalah memahami maksud pedang waktu terlebih dahulu. Ho. Beruang tiran kecil itu meraung tidak puas, tubuhnya bergetar, dan kembali ke ukuran anak kucing, lalu dia melompat ke bahu Lin Chen dan berbaring tak bergerak. Ia juga mengetahui bahwa Lin Chen sekarang membutuhkan waktu untuk memahami maksud pedang waktu. Sekarang Lin Chen telah membuat terobosan dalam kultivasi dan kekuatannya telah ditingkatkan lagi, pengaruh niat pedang waktu di area ini pada Lin Chen jauh lebih kecil. Oleh karena itu, Lin Chen berencana untuk masuk lebih jauh ke puncak pedang ilahi dan memahami maksud pedang waktu di tempat di mana maksud pedang waktu lebih kuat. 15 mil. 16 mil. 17 mil. Ketika dia mencapai 17 mil ke dalam puncak pedang ilahi, Lin Chen akhirnya tidak dapat menahan tekanan pedang waktu dan harus berhenti. Namun, maksud pedang waktu di area ini beberapa kali lebih kuat daripada area tadi, membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Setelah memahami niat pedang selama 2 bulan di Divine Sword Peak, saya juga memiliki pemahaman baru tentang arti pedang waktu di sini. Niat pedang waktu yang terkandung dalam pedang dewa yang patah jauh di dalam puncak pedang ilahi setidaknya merupakan niat pedang waktu tingkat kelima. Menurut perhitungan, niat pedang tingkat pertama adalah niat pedang tingkat terendah. Kekuatan niat pedang tingkat kedua setidaknya 5 kali lipat dari niat pedang tingkat pertama. Kengerian niat pedang tingkat kelima mungkin akan membuat alam Baoyuan juga menderita. Yang paling penting adalah niat pedang tingkat kelima itu menakutkan. Arti pedang mengandung makna yang dalam. Faktanya, setiap tingkat niat pedang memiliki misteri di dalamnya. Bilah penghancur Lin Chen sendiri mengandung sedikit misteri, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentang misteri tersebut. Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia melihat pria parubaya berbaju putih menggunakan tingkat kelima menggantikan warisan, ketika dia menggunakan maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu, Lin Chen dapat menyimpulkan bahwa maksud pedang tingkat kelima mengandung makna yang mendalam. Dengan kata lain, jika Anda ingin memahami maksud pedang kehancuran dan maksud pedang waktu hingga maksud pedang tingkat kelima, Anda setidaknya harus memahami makna yang mendalam dan menguasainya sepenuhnya.
Namun, justru karena maksud pedang waktu dari puncak pedang ilahi setidaknya merupakan maksud pedang waktu tingkat kelima sehingga Lin Chen dapat memahami maksud pedang waktu dengan begitu cepat. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, Lin Chen telah memahami niat pedang di Divine Sword Peak selama 5 bulan. Tanpa bergabung dengan puncak pedang ilahi, Lin Chen hanya bisa memahami niat pedang di puncak pedang ilahi selama 5 bulan. Kekuatan puncak pedang ilahi tidak akan mengizinkannya untuk tinggal lebih lama lagi. Waktu berlalu sangat cepat. Waktu berlalu sangat lambat di puncak Senjian, terutama semakin dalam, jadi nyatanya, dalam 5 bulan terakhir, Lin Chen hanya merasa kurang dari 1 bulan telah berlalu. Dia berdiri perlahan, dan aura besar menyebar dari tubuhnya. Di bawah aura ini, niat pedang yang berkeliaran sepanjang waktu diblokir. Ini adalah sesuatu yang Lin Chen tidak bisa lakukan 3 bulan lalu. 3 bulan yang lalu, Lin Chen hanya memahami jejak maksud pedang waktu. Jejak maksud pedang waktu itu tidak mampu menahan terlalu banyak maksud pedang waktu dari puncak pedang ilahi. Setelah 3 bulan latihan keras, deduksi, dan pemahaman Lin Chen tentang maksud pedang waktu telah melangkah lebih jauh. Pada saat ini, selama dia menyebarkan maksud pedang waktu, dia dapat mengendalikan area seluas 10 meter dengan dia sebagai pusatnya. Waktu bisa berhenti untuk sepertiga dari area kecil ini. Sepertiga waktunya terasa sangat singkat, bahkan tidak cukup waktu untuk menarik napas. Namun perlu kalian ketahui bahwa para master bertarung melawan waktu dan detik, satu nafas saja sudah cukup untuk membunuh musuh beberapa kali. Ditambah dengan Destruction Sword Intent, Lin Chen pasti memiliki keunggulan dalam pertempuran dan dapat mencapai efek yang tidak dia duga sendiri. Sekarang jika kita menghadapi Duan Muci lagi, aku pasti akan membunuhnya. Mata Lin Chen bersinar terang. 5 bulan yang lalu, ketika dia bertarung melawan Duan Muci, dia mencoba yang terbaik dan hanya bisa mengalahkan Duan Muci dengan tipis. Tapi sekarang dengan waktu niat pedang, dia dapat dengan mudah mengalahkan dan bahkan membunuh Duan Muci. Hanya dalam 5 bulan, Lin Chen tidak hanya menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati, tetapi juga memahami maksud pedang waktu, dan kekuatannya telah melonjak dibandingkan 5 bulan lalu. Dang, dang, dang. 7 lonceng yang sangat tumpul terdengar berturut-turut dari puncak-puncak pedang ilahi. Suaranya sangat aneh bahkan pedang waktu pun dapat menembusnya dan menyebar ke setiap tempat di puncak pedang ilahi. Sudah waktunya untuk keluar. Mendengar suara ini, Lin Chen menghela nafas lega dan melangkah menuju luar Divine Sword Peak. Lin Chen telah memenangkan ratusan pertandingan arena grup berturut-turut dan dapat memahami pedang waktu di puncak Senjian selama 5 bulan. Sekarang 5 bulan telah berlalu, 7 lonceng itu mengingatkan Lin Chen untuk waktu. Lin Chen tidak pergi menuju kota Wuyang, tetapi langsung menuju utara puncak Senjian. Bagaimanapun, dia datang ke kota Wuyang kali ini dalam perjalanan, tujuannya adalah wilayah Fenglei di utara wilayah Wuyang, jadi tentu saja tidak mungkin baginya untuk pergi ke selatan. Tidak lama setelah berjalan ke depan, sebuah danau kecil muncul di depan Lin Chen. Terdapat banyak perairan di kawasan Wuyang, termasuk banyak sungai dan danau, tidak heran jika kita menjumpai danau di sini. Pop, mengaum. Beruang kecil kekar itu meraung kegirangan, melompat dari bahu Lin Chen dan melompat ke danau, membuat percikan air. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Beruang kecil yang kejam itu telah terperangkap di puncak pedang ilahi selama 5 bulan. Jika Lin Chen tidak ingin memahami pedang waktu, dia pasti sudah lama pergi. Sekarang setelah mereka menemukan sebuah danau, beruang kecil pasti ingin bersenang-senang. Faktanya, Lin Chen dan beruang kecil sedang bermain-main dari Sekte Tianji hingga domain Wuyang. Aum. Beruang kecil yang kejam di danau melambaikan cakarnya, dan sesendok air danau segera mengalir ke arah Lin Chen. Kalian. Lin Chen memarahi sambil tersenyum dan menghindar untuk menghindari air yang disemprotkan oleh beruang kecil yang kejam itu. Saya memandangi telaga di depan saya, air di telaga ini sangat jernih, yang terpenting jelas merupakan sumber air panas dan suhu air telaga sangat cocok. Kerja keras selama 5 bulan tidak sia-sia, sekarang saatnya memberi hadiah pada diri sendiri. Lin Chen tersenyum, melepas pakaiannya, dan dengan tegas melompat ke danau sambil melontarkan. Setelah 5 bulan memahami maksud pedang di puncak pedang ilahi, Lin Chen kelelahan dan perlu bersantai sekarang. Mengambang tubuhnya di danau dan merasakan aliran air, Lin Chen benar-benar merilekskan semangat dan energinya, dan hanya berbaring dengan tenang, menikmati pemandian air panas. Puff. Tidak lama setelah Lin Chen melompat ke sumber air panas, tiba-tiba terdengar sedikit suara, dan sehelai rambut hitam panjang tiba-tiba muncul dari tengah sumber air panas. Kemudian, wajah cantik muncul di depan Lin Chen dan Little Storm Bear. Hah! Lin Chen tertegun. Beruang badai kecil itu juga melebarkan matanya, menatap wajah gadis cantik tak jauh dari situ dengan takjub. Brengsek. Wajah gadis itu dipenuhi embun beku, dan dia menatap Lin Chen dan beruang kecil dengan marah. Dia sedang berendam di sumber air panas, dan pria di depannya ini benar-benar melompat ke dalam.
Apa dia tidak melihat pakaian yang dikenakannya? Pantai. Lin Chen benar-benar tidak menyadarinya. Begitu dia lewat, beruang kecil itu melompat ke sumber air panas. Dia juga ingin istirahat yang baik dan bersantai, jadi dia tidak melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada orang lain di sumber air panas. Ini. Gadis, aku tidak bermaksud. Wajah Lin Chen penuh rasa malu. Bahkan jika dia menjelaskan, gadis cantik di depannya mungkin tidak akan mempercayainya. Benar saja, sebelum Lin Chen selesai berbicara, gadis cantik itu segera memarahi, kamu naik. Lin Chen mengangguk, tanpa menjelaskan sama sekali, dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya, dan tubuhnya segera bergegas keluar dari danau. Hanya saja dia sudah melepas pakaiannya sebelumnya, meninggalkan pemandian air panas, dan tubuh sempurnanya muncul di hadapan gadis cantik itu tanpa halangan apapun. Kamu. Gadis cantik itu tersipu dan dengan cepat memalingkan wajahnya. Lin Chen menyentuh hidungnya, tersenyum canggung, dan segera mengenakan pakaiannya. Puff. Setelah mengenakan pakaiannya, Lin Chen menoleh dan ingin memanggil beruang kecil itu untuk datang, tetapi pada saat ini, suara kecil terdengar di sumber air panas, tepat pada saat melihat gadis cantik itu melompat keluar. Dari danau, tubuh yang membuat orang melompat keluar dari danau. Tubuh batu giok sempurna yang dipenuhi gairah mulai terlihat. Kamu. Cabul. Gadis cantik itu tidak menyangka Lin Chen tiba-tiba menoleh. Dia cemas dan pemalu, dan dengan cepat menutupi tubuhnya dengan pakaian di sisi lain, dan kemudian menatap Lin Chen dengan mata pembunuh. Petik 2 titik. Lin Chen tidak berkata apa-apa. Di pemandian air panas, beruang kecil itu memandang Lin Chen dengan bercanda, lalu menatap gadis cantik itu, dan menunjukkan senyuman yang sangat manusiawi. Lin Chen memelototi beruang kecil itu, lalu menoleh, membelakangi gadis cantik itu, dan berkata, "Nak, aku benar-benar tidak bermaksud melakukan ini. Tadi, aku hanya ingin bertanya pada si kecil untuk datang, tapi aku tidak menyangka kamu akan." Huci. Saat dia mengatakan ini, suara angin kencang tiba-tiba datang dari belakang. Pergilah ke neraka. Gadis cantik itu berteriak dengan marah, dan menamparkan Lin Chen dengan telapak tangannya. Bab 368, Sia Lan. Mendengar suara gadis cantik itu, Lin Chen berbalik tanpa ragu dan meninjunya. Dengan keras, tubuh Lin Chen mundur beberapa langkah, dan gadis cantik itu juga gemetar, tetapi wajahnya masih penuh es, dan dia menatap Lin Chen dengan marah. Hah! Melihat gadis cantik yang marah di depannya, Lin Chen terkejut. Kebugaran fisiknya begitu kuat sehingga sebanding dengan puncak tahap awal alam Dao sejati. Gadis cantik ini berada di tengah tahap alam Dao sejati, meskipun budidayanya lebih tinggi dari Lin Chen meskipun kebugaran fisiknya sedikit lebih kuat, Lin Chen langsung berada pada posisi yang dirugikan dengan satu serangan telapak tangan. Gadis, salah paham, ini salah paham. Lin Chen benar-benar tidak ingin bertengkar dengan gadis di depannya tanpa alasan, jadi dia segera berkata, "Kamu harus mati hari ini." Lin Chen tidak ingin berkelahi, tetapi gadis cantik itu mengabaikannya sama sekali. Wajahnya tertutup es. Setelah dia selesai berbicara, dia membalikkan tubuh halusnya dan menamparkan Lin Chen lagi. Energi sejati dalam dantiannya bergerak dengan keras, sejumlah besar energi sejati mengalir ke telapak tangannya, dan kemudian mengalir langsung ke arahnya, dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat adegan ini, Lin Chen sedikit mengernyit. Diakui Lin Chen bahwa apa yang dilakukannya memang salah, namun ia tidak mau melakukan hal tersebut, dan itu tidak disengaja. Lagi pula, siapa sangka ada seseorang yang berada di dalam danau. Kalian pasti tahu kalau tempat ini sangat dekat dengan puncak pedang ilahi, dan kebanyakan orang tidak akan pergi ke sana. Ayo. Tapi gadis cantik itu masih ingin membunuhnya, dan dia benar-benar memiliki banyak niat membunuh di dalam hatinya. Ledakan. Lin Chen masih meninju, dan dengan keras, tinju dan telapak tangannya bertemu. Saat mereka bertemu, kulit gadis itu sangat halus. Lin Chen bahkan bisa mencium aroma tubuh gadis itu pada saat mereka bertemu. Tapi saat berikutnya, tubuh Lin Chen terguncang dan dia meledak. Lin Chen mendengus, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dengan getaran seperti itu, sebagian besar kekuatan gadis itu padanya segera teratasi. Kebugaran fisiknya sendiri sangat kuat, dan dia mampu menahan sisanya. Kekuatan. Lin Chen dengan tegas menghentikan tubuhnya yang mundur. Dia benar-benar memblokirnya. Ketika gadis cantik itu melihat Lin Chen memblokir telapak tangannya, dia tidak bisa menahan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Namun meski begitu, wajahnya masih penuh amarah. Dia adalah seorang putri dari sebuah negara dengan status terhormat. Kali ini dia datang ke domain Wuyang hanya untuk memasuki puncak pedang ilahi untuk memahami makna pedang waktu. Dia akhirnya mencapai beberapa keberhasilan dalam memahami maksud pedang. Dia keluar dari puncak pedang ilahi dan ingin beristirahat dengan baik, tetapi dihentikan oleh Lin Chen memandangi tubuh batu giok, yang membuatnya tidak marah. Nak, sekali atau dua kali,
aku tidak perlu melawan, tetapi jika kamu terus melawan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Chen juga sedikit kesal setelah diserang terus-menerus, dan dia berkata dengan ekspresi suram. Baiklah, aku ingin melihat apa yang ingin kamu lakukan padaku. Wajah gadis cantik itu menjadi semakin marah. Pria di depannya memandangi tubuh indahnya dan kini dia masih dengan angkuh mengatakan bahwa dia tidak sopan padanya. Itu terlalu berlebihan. Sungguh penuh kebencian, dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Saat dia berbicara, gadis cantik itu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang. Pedang panjang itu panjangnya hampir 2 meter, jernih, dan bersinar dengan cahaya perak redup, juga memancarkan udara sedingin es di bawah cahaya perak. Itu jelas merupakan senjata asli yang terbuat dari bahan yang cukup bagus. Potong. Pedang panjang itu terangkat tinggi, lalu gadis cantik itu berteriak, dan pedang panjang perak itu dengan cepat ditebas. Sword in Ten of Time. Saat pedang perak gadis cantik itu jatuh, nafas Sword in Ten of Time memenuhi dunia sekitarnya. Setelah tinggal di sana selama 5 bulan, dia menghadapi maksud pedang waktu setiap hari, dan dia sangat akrab dengan maksud pedang waktu. Ketika pedang gadis cantik itu jatuh, Lin Chen segera merasakan maksud pedang waktu di dalamnya. Lin Chen terkejut bahwa gadis cantik itu masih bisa menguasai niat pedang waktu, tapi dia segera menyadarinya. Time Sword Intense sangat cerdik. Misalnya, Lin Chen, meskipun dia belum menyadari banyak tentang Time Sword Intense sekarang, dia masih bisa menghentikan sepertiga waktu dalam radius 10 meter. Itu pasti bisa memainkan efek yang tidak terduga. Peran dalam pertempuran. Efek. Niat pedang penghancuran, bunuh. Menghadapi maksud pedang waktu gadis cantik itu, Lin Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia membalikkan tangannya dan segera mengeluarkan pedang roh sejati, dan kemudian maksud pedang penghancuran melonjak di tangannya. Tubuh dan menutupi pedang roh sejati. Menebas gadis cantik itu dengan pedang. Rumble. Sword in Ten of Time dan Sword in Ten of Destruction bertabrakan, menghasilkan ledakan keras yang mengguncang bumi. Niat pedang penghancur Lin Chen telah mencapai puncak level pertama, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke level 2. Yang disebut prajurit dari level yang sama dibagi menjadi 3, 6 atau 9 level kekuatan. Hal yang sama berlaku untuk niat pedang penghancur. Dari segi kekuatan, niat pedang penghancur puncak tingkat pertama pasti jauh lebih kuat daripada niat pedang penghancur yang baru saja memasuki tingkat pertama. Selain itu, maksud pedang waktu gadis cantik itu tidak memahami lebih dari Lin Chen. Oleh karena itu, ketika bertabrakan dengan maksud pedang penghancur, maksud pedang waktu gadis cantik itu segera larut dan menghilang ke dalam ketiadaan. Maksud pedang waktu miliknya menghilang dan Lin Chen hancur. Niat pedang juga berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang. Kamu benar-benar mengerti arti dari pedang penghancur. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Mata gadis cantik itu membelalak tak percaya. Dia tinggal di puncak pedang ilahi selama lebih dari setahun sebelum dia berhasil meningkatkan maksud pedang waktunya ke tingkat pertama. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berpenampilan biasa di depannya ini akan benar-benar memahami penghancuran puncak tingkat pertama. Maksud pedang. Lin Chen terkekeh dan berkata, kamu juga telah memahami pedang waktu. Pada titik ini, Lin Chen berhenti dan melanjutkan, nak, mari kita hentikan masalah ini. Tidak mungkin kamu membunuhku. Ya, aku tidak punya niat untuk menyinggungmu. Lin Chen mengatakan yang sebenarnya. Meskipun gadis cantik itu telah memahami niat pedang waktu tingkat pertama, Lin Chen memiliki niat pedang penghancur dan niat pedang waktu. Gunakan keduanya bersama-sama untuk menghadapi gadis cantik itu, dia 100% yakin akan mengalahkannya. Siapa bilang aku tidak bisa membunuhmu? Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, wajah gadis cantik itu menjadi marah, dan dia memukul Lin Chen dengan pedangnya lagi. Itu masih merupakan niat pedang waktu. Segera, waktu berhenti di area sekitar 10 meter, dan Lin Chen bahkan tidak bisa bergerak. Huff. Lin Chen mendengus pelan, dan niat pedang destruktif di tubuhnya melonjak lagi, dengan mudah membatalkan niat pedang statis waktu. Kemudian dia dengan cepat mengangkat pedangnya dan bertabrakan dengan pedang perak gadis cantik itu. Ding. Kedua pedang tajam itu bertabrakan dan percikan api meledak. Saat mereka bertemu, mereka berpisah dengan cepat. Pada saat ini, gadis cantik itu memutar pedang perak di tangannya lagi dan menebasnya satu demi satu. Pedang silang. Kali ini, gadis cantik itu menggunakan seni bela diri. Jika itu adalah keterampilan bela diri biasa, secara alami dia tidak akan mampu menahan niat pedang penghancur di puncak level pertama. Tapi yang aneh adalah jurus gadis cantik sebenarnya mengandung waktu. Niat pedang, seni bela diri, dan niat pedang waktu bergabung menjadi satu membentuk kekuatan baru yang misterius dan menakutkan. Lin Chen kaget. Gadis cantik itu sebenarnya mengerti rahasia ini. Sebuah langkah misterius. Anda harus tahu bahwa dia hanya berada di tahap tengah dari alam Dao sejati.
Tidak ada waktu untuk memikirkannya saat berikutnya, pedang perak gadis cantik itu bersinggungan dengan pedang roh sejati Lin Chen. Serangan pedang gadis cantik itu terlalu tiba-tiba dan sangat cepat, dan jarak keduanya tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, di bawah pedangnya, Lin Chen tidak punya waktu untuk mengubah serangannya dan hanya bisa melawan dengan niat pedang destruktif. Namun jika itu adalah niat pedang penghancur tingkat kedua, ia mungkin mampu menahan serangan gadis cantik yang mengandung sinar misteri. Namun, niat pedang penghancur puncak tingkat pertama saja tidak dapat menghentikan misteri itu sama sekali. Ledakan. Tubuh Lin Chen jatuh dan terbang, mundur lebih dari 20 kaki sebelum dia berhenti. Wajahnya memerah dan tenggorokannya sedikit berguling, Lin Chen menderita kerugian rahasia karena tindakan gadis cantik itu. Hah! Melihat Lin Chen diusir, gadis cantik itu mendengus dingin. Dia hendak bergegas maju dan membunuh Lin Chen dalam satu gerakan. Pada saat ini, energi pedang tajam tiba-tiba ditembakkan dari hutan lebat di belakang Lin Chen. Targetnya adalah Lin Chen. Hah! Lin Chen mendengus, membalikkan tubuhnya, dan memukul dengan pedangnya. Bang! Pedang roh sejati berpotongan dengan energi pedang. Dengan tergesa-gesa, pedang Lin Chen tidak menggunakan niat pedang destruktif, tetapi hanya menggunakan energi sebenarnya dari dantian untuk menyerang, tetapi energi pedang itu sangat tajam. Dengan satu pukulan, Lin tubuh Chen hancur total, dan dia mundur 2 langkah. Hei, diblokir. Segera setelah itu, sebuah suara keluar dari hutan lebat, dan tak lama kemudian seorang pemuda yang sangat tampan berjalan keluar perlahan. Pemuda ini berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati. Dialah yang tiba-tiba menyerang Lin Chen barusan. Melihat Lin Chen memblokir serangannya, pemuda itu berseru, tampak sangat terkejut. Tapi segera, matanya tertuju pada gadis cantik di sisi lain, senyum cerah muncul di wajahnya, dan dia berkata, Lan Lan, ketika aku mengetahui bahwa kamu keluar dari puncak pedang ilahi, aku bergegas menemuimu. Untungnya, kamu tidak bertindak terlalu jauh. Pertama, jangan panggil aku Lan Lan. Namaku Sialan. Kamu tidak berhak memanggilku dengan nama panggilanku. Kedua, aku tidak ingin melihatmu, jadi sebaiknya kamu pergi. Melihat pemuda yang sangat tampan ini, wajah Sialan penuh dengan rasa jijik. Yah, Lan Lan, aku tulus padamu. Tidak bisakah kamu mengatakannya sama sekali? Pemuda tampan itu tidak marah karena kata-kata Sialan. Sebaliknya, dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya. Sialan mendengus dingin, bahkan tidak melihat ke arah pemuda itu. Melihat situasi ini, pemuda tampan itu hanya bisa tersenyum canggung. Tiba-tiba, dia menoleh, menatap Lin Chen dan berkata, siapa dia? Sialan. Ketika menyebut Lin Chen, Sialan tidak bisa menahan ekspresi kemarahan di matanya, dan berkata dengan dingin. Pemuda tampan itu selalu memperhatikan Sialan. Meskipun kemarahan di mata Sialan dengan cepat berlalu, dia masih menangkapnya dengan tajam. Kilatan cahaya melintas di matanya dan berkata, kalau begitu, maka Lan Lan, aku akan bantu kamu menghadapinya. Tidak perlu. Suara Sialan dingin, dan dia memiliki temperamen yang membuat orang ribuan mil jauhnya. Dia menatap Lin Chen dan mendengus dingin dan berkata, kamu beruntung kali ini. Jangan biarkan aku melihatnya lain kali. Terserah kamu. Dengan mengatakan itu, Sialan berbalik dan langsung pergi. Bukan karena dia tidak ingin berurusan dengan Lin Chen, tetapi pemuda tampan ini tiba-tiba muncul. Jika dia mengambil tindakan terhadap Lin Chen, pemuda tampan itu pasti akan membantunya. Sialan sangat muak dengan pemuda tampan itu. Laki-laki. Dia tidak ingin berurusan dengan pemuda tampan itu. Apalagi berhutang budi padanya karena hal ini. Haha. Ditolak oleh Sialan berulang kali, pemuda tampan itu tersenyum canggung. Pengejarannya terhadap Sialan bukan lagi masalah 1 atau 2 hari, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memenangkan hati Sialan. Sebaliknya, dia yang datang adalah hati Sialan yang penuh rasa jijik. Dia tahu ini di dalam hatinya, tapi dia tetap mengejar Sialan tanpa ragu-ragu. Yang pertama adalah Sialan adalah kecantikan yang tiada taraf, dan yang kedua adalah Sialan memiliki darah binatang mitos Phoenix. Meski sangat tipis, akan sangat membantu budidayanya jika dia melatih kedua jenis kelamin bersama-sama. Kamu bertingkah seperti wanita cantik es di depanku. Menurutku kamu bukan manusia. Cepat atau lambat, aku ingin kamu mengerang di bawah selangkanganku. Melihat punggung cantik Sialan, pemuda tampan itu menunjukkan ekspresi tatapan ganas di matanya. Setelah sosok Sialan benar-benar menghilang, dia menoleh, menatap Lin Chen dengan bangga, dan berkata, Nak, apa yang kamu lakukan pada Sialan?